Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Assalamualaikum kayak warahmatullahi selama wabarakatuh. sebulan tidak gerak. Subhanallah. Saya mendengarkan kajian pagi di Madinah dibuka lah itu koper langsung dari sampai Masjid Rombas Assegaf Abdurrahman Solo. Al-Barzani kaget. Disiarkan Ya Allah, oleh TV 10 ini Solo. anak dalam Semoga koper. ilmunya bisa bermanfaat. Dari mana? Dan berapa lama dia? Ditanya, bangun nak. Anaknya bangun. Tidak kerasa sakit. Yuk tidak pingsan. Yuk tidak lemes. Dia keluar dari tempat itu. Nah sekarang bahasanya koper. Keluar ditanya, nak kau dari orang mana? Loh saya kan tetangga panjenengan. Loh ya Allah, kamu dalam sini berapa lama? Ya dari awal, dari Zabid sampai Madinah sebulan. Iya. Itu tanya loh, nak kamu makannya bagaimana? Minumnya bagaimana? Terus cara duduk nafasmu bagaimana? Sampai ditanya gitu. Kata beliau, kata anak tersebut, jangan kau tanya makanku bagaimana, minumku bagaimana, nafasku bagaimana. Justru yang kau tanya, kok sampai segitunya cintamu sama Rasulullah, sampai kau tidak sadar. Karena dengan cinta itu betul dalam kitab Ta'lim Ta'liman, tu'mi wa tusim, membutakan mata dan menulikan telinga dan membisukan lisan yang hanya pandang sudah itu. Seperti kisahnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, kalau tidak salah punya guru namanya Habib Abu Bakar Al-Tas. Beliau itu saat duduk ditanya, ya Ali, siapa samping kananmu? Samping kanannya tidak tahu. Samping kirimu saya tidak tahu. Samping kanannya, samping kananmu tidak tahu. Nah, samping kananmu tidak tahu, samping kirimu tidak tahu. Padahal jelas tidak. Yang aku lihat hanya beliau guru saya di satu majelis. Oh ini ibarat kata mahabbah, cinta sama gurunya sampai segitunya. Bagaimana kalau cintanya sama Rasulullah? Bagaimana cintanya sama Allah? Maka orang yang cinta itu jalurnya mesti perkara yang dicintai oleh sang kekasihnya. Tidak ada yang lain, tidak melenceng. Maka kalau orang itu cinta sama Allah sudah lurus dia. Mau di depannya ada apa tidak tahu. Seumpama kesandung pun dia tidak kerasa, nikmat di situ. Bagi dia ada ibarat kata bumbunya. Masakan kalau tidak ada bumbunya ampang, tidak enak. Kalau ada bumbunya enak di situ. Maka orang yang cinta kepada Allah, kalau ada ujian, ada apapun, ya rasakan nikmat itu. Ya tadi seperti itu, anak kecil cinta kepada Rasulullah, sebulan tidak makan, tidak minum. Karena apa? Sudah dalam dirinya itu penuh dengan cinta. Maka orang kalau sudah penuh dengan cinta, tidak sadarkan diri. Yang diingat sang kekasihnya. Maka tidak minum, tidak kerasa. Karena apa? Mahabbah, cinta kepada orang yang dicintai itu ya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hakikat cinta. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, dan cinta kepada umatnya Rasulullah SAW. Karena mencintai umat Rasulullah bagian dari mencintai Rasulullah SAW. Dikatakan orang bohong cintanya bila mana ia tidak mencintai umat Rasulullah SAW. Apa makna mencintai umat Rasulullah? Umat Rasulullah beraneka ragam. Ada yang suka maksiat, ada yang lempeng ahli ibadah. Dikala kita membenci satu umat Rasulullah saja yang berbuat maksiat, berharap orang itu masuk neraka, berarti kita benar-benar tidak mencintai Rasulullah SAW. Karena dalam hidup Rasulullah tidak pernah namanya membenci dari umatnya Rasulullah SAW. Nah, itu mahabbah fillah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jikalau engkau ini mencintai Allah SWT, sudah ikuti Rasulullah SAW. Nah, cara mengikuti Rasulullah, ikuti ulamanya. Ulama yang benar-benar Ahlussunnah wal Jamaah, ulama yang benar-benar yang mengikuti jejak perilaku Rasulullah SAW. Maka Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidhullah Ta'ala, beliau mengatakan ada 3 rukun yang harus dilakukan seorang hamba untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu apa? Sering banyak membaca la ilaha illallah. Makna sering membaca la ilaha illallah apa? Kuatkan akidah. Di akhir zaman ini akidah harus kita kuatkan. Sudah beraneka ragam, mohon maaf, organisasi Islam banyak, yang mengaku juga Ahlussunnah wal Jamaah banyak, tapi dari segi lapangan kinerja mereka menghina satu sama lain,
memfitnah satu sama lain, menganggap lebih baik dari organisasi yang lain. Nah, disitulah kita harus kuatkan akidah kita. Dengan cara apa? Kita datangi, dekati ulama-ulama yang benar-benar Ahlussunnah wal Jamaah, yang berakidah benar-benar sampai nyambung Rasulullah SAW, yaitu selalu memperbanyak la ilaha illallah. Terus yang kedua apa? Yaitu selalu as-sholawat ala Nabi Muhammad SAW. Memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Makna memperbanyak sholawat apa? Irtibat, hubungan kita dengan Rasulullah kuat apa enggak? Sinyalnya kita dengan Rasulullah kuat apa enggak? Kalau sinyal kita enggak kuat, sudah ya. Ada kisah satu orang ini irtibat sama gurunya itu luar biasa. Nah, Al-Fakir dapat cerita. Ini ada satu orang ini bukan murid beliau hanya pecinta saja. Beliau salah satu, kalau tidak salah itu orang Tegal. Ya, ada satu orang, dia pecinta Habib Umar bin Muhammad Salim. Pecinta dia. Suatu hari Habib Umar waktu itu di Jakarta. Dia itu mimpi sebelum Habib Umar datang ke Indonesia waktu itu, dia mimpi. Nah, beliau mimpi itu dinikahkan, diakadkan nikah itu Habib Umar. Nah, dia senang, yakin ya. Dia ngomong ke salah satu Habib, ya Habib, aku mimpi yakin dinikahkan Habib Umar. Waktu itu saya mimpi dipanggil terus dinikahkan Habib Umar. Mudah-mudahan. Tapi Habib Umar waktu itu di Indonesia akhir-akhir zaman ini susah untuk ditemui. Banyak pecintanya sehingga mungkin bapak ini sulit untuk ketemu. Enggak, saya yakin. Subhanallah, waktu acara di Cidodol Hall, beliau ini pengen nerjang, pengen dekat dengan Habib Umar, tidak bisa. Setelah tidak bisa, ngejar ke tempat lain, ya, ke Tangerang, ke Fakhriyah juga masuk, tidak bisa karena dijaga ketat. Bingung ini, wes Habibnya juga bingung, saya tidak bisa ngelantarkan ini. Mohon maaf, wes. Tapi dia yakin pasti ya, saya bisa menikah. Yang nikahnya Habib Umar. Ternyata jadwalnya Habib Umar pindah-pindah ke kota lain. Beliau ini tetap berusaha, kok yakin. Ternyata waktu di acara di Kuningan, ya, acara di Kuningan Cirebon, waktu itu acaranya ketat juga. Beliau yakin dinikahin Habib Umar. Pas acara kuliah subuh, ba'da subuh itu biasanya kan majelis taklim. Subhanallah, yang masuk ruangan itu orang-orang pilihan, tidak asal orang masuk, dipilih. Lu subhanallah, pemuda itu masuk di ruangan itu, di belakangnya Habib yang dimintai tolong itu. Habib, ana di belakang antum, dilihat kaget, kok bisa kau masuk belakang? Ternyata, terus Bub, nanti ana minta dinikahkan Habib Umar. Habib Umar di depan waktu itu. Terus Habib ini bilang kepada suaminya, Habib, tolong coba tanyakan Habib Umar bisa enggak untuk menikahkan ini jamaah anak. Ditanyakan lagi, ternyata apa? Ada satu orang yang akan diakadkan nikah. Tapi ada satu Habib, siapa dia? Kok mau akadkan di sini? Mungkin orang yang akadkan sini berkata mau yang akadkan Habib Umar itu saja. Tidak semua orang pengen tapi dipilih. Lain kau ini siapa? Jamaah Habib. Langsung dia lihat Habib Umar langsung manggil ta'al ke sini. Habib Umar langsung manggil itu. Langsung orangnya itu ya Allah nuangis betul. Sampai Habibnya tadi heran, kagum. Dia ini pecintanya Habib Umar, bukan muridnya. Tapi kok ta'aluk irtibatnya kok kuat. Sampai dipanggil Habib Umar. Kita saja tidak dipanggil. Ini kok dipanggil. Karena apa? Ikatannya kuat. Maka kalau orang sudah kuat hubungannya dengan Rasulullah, setiap ada problem mesti dikasih solusi, diingatkan, diberitahu. Bahkan di Kartasura itu ada satu orang, Masya Allah itu orangnya biasa, namanya Pak Marno atau siapa itu, panggilannya Pak No. Ketemu saya Al-Fakir itu, cerita panjang. Awalnya anak tidak percaya, dia cerita, Pak Ustadz, saya ngamalkan